sebuah film yang menceritakan tentang sebuah eksperimen pembuatan senjata pembunuh dengan menggunakan hewan. Mau tahu gimana filmnya? Mari kita mulai. Kisah bermula saat rapat di Gedung Biru sedang berlangsung. Ini dia manusia yang merelakan nyawa temannya demi jabatan Jong Hae-yeon, kandidat kuat presiden. Dan ini dia Kyang Min, asisten Jong Hae-yeon. Dikarenakan kerjanya yang sangat bagus, Kyang Min pun diberi sedikit hadiah. Di mana hadiah itu untuk bawa anaknya sekolah di luar negeri. Sekolah yang sangat diinginkan anaknya. Pada malam hari, Yung Won pun pergi ke bandara berencana mengantarkan anaknya yang akan berangkat ke luar negeri. Bersamaan dengan itu, ada pemberitahuan cuaca bahwa akan ada kabut tebal dan pengendara yang akan melintasi jembatan untuk berhati-hati. Yung Won pun mampir ke pom bensin dan bertemu Jo Park, seorang sopir truk derek yang berniat menipunya. Tapi Yung Won pun meninggalkannya begitu saja. Sementara itu di bandara ada dua orang adik kakak yang melupakan pasportnya dan berencana kembali pulang. Dan ada juga sepasang suami istri yang sudah lansia baru saja berencana pulang. Dan ini dia akar permasalahannya, seorang streamer yang sedang siaran langsung mengebut di tengah kabut tebal, dan kecelakaan pun tak dapat dihindari. Dan ternyata dari arah berlawanan ada tentara yang sedang membawa anjing hasil kloningan yang gagal dan berencana memusnahkannya. Tapi sayangnya mobil yang membawa Mister yang tersangkut rantai dan terguling. Di saat itu juga ternyata anjing-anjing yang akan dimusnahkan ternyata berhasil kabur. Dengan cepat Mister yang mengambil laptopnya dan mengaktifkan mode serang ke semua anjing. Berencana memasukkannya lagi ke dalam mobil. Tapi ternyata anjing yang berkode E9 tidak bergerak. Dan ternyata chip pengendali E9 telah lepas. Ternyata E9 sudah masuk ke pesawat dan menyerang seorang pilot, membuat kotak yang berisi banyak anjing kembali terjatuh dan pesawat pun menabrak tali jembatan, membuat beberapa tali jembatan mengalami kerusakan. Dan semua anjingnya pun terlepas, menyerang semua orang yang ada di hadapannya, terutama yang mengeluarkan suara keras. Semua orang pun berhamburan menyelamatkan diri. Mister Yang, Yung Won, dan anaknya berhasil kabur menggunakan mobil. Sempat ingin meninggalkan Jo Park, tapi Kyang Min meminta ayahnya menunggu Jo Park. Sementara orang yang tersisa menyelamatkan diri masuk ke dalam bus. Di saat mereka hampir keluar dari jembatan, ternyata masalah baru datang. Reruntuhan pesawat yang tersangkut di tali jembatan berjatuhan mengakibatkan ledakan di area jembatan, membuatnya tidak bisa melintasi jembatan. Sementara itu di ruang kontrol, Jong Hae-yeon baru mengetahui kalau dialah yang menyetujui penelitian Silent Project. Jong Hae-yeon pun minta Yung Won untuk merahasiakannya dan memintanya untuk menunggu karena tim penyelamat sudah dikerahkan untuk mengevakuasi korban dari jembatan. Dan ternyata orang-orang yang ada di dalam bus berusaha untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka semua selamat dari ledakan dan runtuhnya jembatan. Sebenarnya nggak sampai sedramatis ini kalau si Yung Won nggak bertele-tele masuk ke dalam busnya.
Won pun memperkenalkan dirinya bahwa dia dari orang pemerintahan dan sudah meminta tim penyelamat untuk segera datang menyelamatkan mereka semua. Di saat ada yang menanyakan tentang anjing yang menyerang, Won pun berbohong dan berkata bahwa anjing-anjing itu terkena wabah rabies dan akan segera dimusnahkan, tapi terlepas saat terjadi tabrakan di area jembatan. 경훈아, 잠깐 나 좀 보자. Tidak lama berselang tim penyelamat pun datang dan mereka tidak melihat satu ekor anjing pun di luar. Won pun meminta untuk memeriksa anjing-anjing terlebih dahulu, tapi Jong Haeon memaksa tim penyelamat untuk segera mengevakuasi yang selamat terlebih dahulu. Profesor Yang pun memperingatkan bahwa para anjing tidak akan melepaskan targetnya begitu saja dan yang terjadi. 저 개들이 Semua anjingnya pun keluar dari persembunyiannya dan menyerang semua tim penyelamat tanpa tersisa. Won pun meninggalkan anaknya di bagasi bus untuk menyelamatkan yang lain. Dan ternyata E9 adalah ibu dari semua anjing hasil kloningan dan dia pun berniat membalaskan dendamnya atas perlakuan manusia terhadap anak-anaknya. 수많은 어린 개들을 죽인 거야. 사람을 죽이는 건 자기 새끼 죽인 인간들한테 Won pun mendapatkan ide untuk menggunakan obor agar bisa kembali lagi ke bus bersama orang yang masih selamat. Di sana Won sudah meminta Jong Haeon untuk membawa penembak jitu untuk menghabisi semua anjingnya dan meminta tim penyelamat untuk menyelamatkan mereka semua. Ada sedikit ketegangan di saat profesor yang tidak membukakan pintu bus. Dan akhirnya Won pun menggunakan tembakan sinyal untuk mengusir anjing-anjing tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam bus. Bermodalkan kunci yang dibawa Jo Park, mereka pun berhasil menyalakan busnya. 느낌이 없어. 아프냐? 너 아픈 건 느껴? Di sisi lain, Jong Hyeon dilema di antara menyelamatkan temannya atau karir politiknya. Jadi misalkan Jong Hyeon menyiapkan penembak jitu, semuanya bakal terbongkar ke media bahwa kejadian ini semua ada hubungannya dengan dia, dan mengakibatkan dia tidak bisa mencalonkan dirinya menjadi presiden, atau membiarkan Won di jembatan dan membuat berita kalau itu semua kecelakaan, yang diakibatkan jembatan yang rubuh. Di sini Won masih percaya sama atasannya, tanpa dia ketahui bahwa atasannya memilih untuk membiarkannya begitu saja. Berkat saran dari anaknya Won, mereka pun berhasil mengurung anjing-anjing tersebut di dalam bus. Dan ternyata kenyataannya tidak ada tim medis maupun penembak jitu yang bersiaga di sisi jembatan yang putus. 여생, 니네 아빠랑 부전하는 그 청와대 안보실장이가 정연배. Dengan putus asa, Won pun memaksakan melewati jalan yang berisi gas beracun dengan menggunakan truk derek Jo Park. Namun sayang, kuncinya ada di dalam bus yang berisi anjing-anjing. 그래 좋아요. 그래서 고민. 야레카! 나도 가고 싶지. 근데 차키가 없어. 이 근처에 내 노트. Dengan laptop yang ia punya, Profesor Yang pun mengaktifkan mode serang ke semua anjing dengan mengorbankan Won sebagai umpannya, dan inilah yang terjadi. 그거 마지막인 거 알지? 이따 꼭 돌려줘야 돼. 나온다.
부드러운 솜털 아래 이렇게 Setelah mengalami berbagai macam rintangan, mereka pun berhasil selamat dari tragedi mengerikan itu. 장렬하게 죽음을 맞이한 거야. Dan di akhir kalian pasti sangat puas apa yang dilakukan Yung Won kepada atasannya. 없었으면 정원아, 우리 지금 뭐가 중요한? Sebuah pukulan yang sangat memuaskan dilayangkan oleh Yung Won dan film pun berakhir. 청와대 국가안보실 행정 유전자만을 복제 후 가오판 Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga rezekinya ditambah dan diberi kesehatan. Jika ada saran atau kritik mohon dimaafkan. Dan berikan sedikit komentar kalian agar saya semakin rajin upload videonya.